Shalom, selamat pagi. Kekasih-kekasih Tuhan, puji nama Tuhan pada pagi hari ini. Kita kembali boleh berkumpul untuk kita mau beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan pujian, "Datanglah, oh Tuhan." Kita mau bersekutu dengan Tuhan, kita mau menikmati hadirat Tuhan melalui puji-pujian, doa, dan perenungan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini, "Datanglah, oh Tuhan." Datanglah, oh Tuhan, dampingi aku Tuhan. Engkaulah naungan abadi hingga akhir zaman. Biarlah kata-kata dari pujian ini menjadi doa kita, bahwa kita selalu merindukan Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan kita, menjadi naungan kita hingga akhir zaman. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mentabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Wahyu 22 ayat 12 sampai ayat 14. Wahyu 22 ayat 4 ayat 12 sampai 14, demikian firman Tuhan. Lihatlah, aku datang segera. Aku membawa upahku untuk diberikan kepada setiap orang sesuai dengan pekerjaannya. Kula Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang permulaan dan yang penghabisan. Berbahagialah mereka yang melakukan perintah-perintahnya. Mereka akan memiliki kuasa atas pohon kehidupan dan mereka boleh masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita baru saja memperingati hari di mana
Tuhan Yesus naik ke surga. Dan dengan kenaikannya, satu pesan diberikan kepada para murid pada waktu itu, bahwa Dia yang terangkat ke surga di dalam awan-awan, Dia akan datang kembali di dalam awan-awan bagi orang-orang percaya. Para murid akan kembali melihat Dia datang kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sendiri menegaskan, Aku datang segera. Dan Dia akan membawa, dengan kedatangannya Dia akan membawa upah untuk diberikan kepada setiap orang sesuai dengan pekerjaannya. Hari-hari ini kita hidup di dalam penantian akan kedatangan Kristus kembali. Dan biarlah kita mengarahkan hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kita untuk menyambut kedatangannya kembali. Puji nama Tuhan. Mari kita bermazmur bagi Tuhan. Dia Sang Raja kita. Kita bermazmur dari Mazmur 24, Mazmur pasal 24, dan saya minta kesediaan Shine bisa memimpin kita di dalam pembacaan Mazmur 24, kita bisa mengikutinya bersama-sama. Baik, saya akan membacakan Mazmur 24 untuk kita semua. Mazmur Daud. Bumi dengan segala isinya adalah milik Yahweh, dunia serta segala yang tinggal di dalamnya. Sebab Dia telah membangunnya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang dapat naik ke atas gunung Yahweh? Dan siapakah yang dapat berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan jiwanya kepada kesia-siaan dan tidak bersumpah palsu. Ia akan menerima berkat dari Yahweh dan kebenaran dari Elohim keselamatannya. Inilah generasi orang-orang yang mencari Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Elohim Yakub. Angkatlah kepalamu, hai gerbang, dan terangkatlah, hai pintu-pintu yang kekal, dan Raja kemuliaan akan masuk. Siapakah Raja kemuliaan itu? Yahweh yang kuat dan perkasa. Yahweh yang perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai gerbang, bahkan angkatlah, hai pintu-pintu yang kekal, karena Raja kemuliaan akan masuk. Siapakah Raja kemuliaan itu? Yahweh Sebaot. Yahweh semesta alam, Dialah Raja kemuliaan itu. Puji nama Tuhan. Mari kita menundukkan hati untuk kita mau mempersiapkan diri, kita mau merenungkan firman Tuhan, kita naikkan pujian. Mari kita teduhkan hati.
Mari kita membaca firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Theophilus, aku telah menulis dalam buku yang pertama mengenai semua yang dilakukan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari dia terangkat setelah memberi perintah melalui Roh Kudus kepada para rasul yang telah dipilihnya. Sesudah dia menderita, dia menunjukkan melalui banyak tanda bahwa dia hidup dengan menampakkan diri selama 40 hari kepada mereka dan berbicara tentang kerajaan Elohim. Ketika berkumpul bersama, dia menyuruh mereka untuk tidak meninggalkan Yerusalem, tetapi menunggu janji Bapa seperti yang dikatakannya. Kamu telah mendengar dari aku bahwa Yohanes membaptis dalam air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dalam Roh Kudus. Ketika berkumpul bersama, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, akankah engkau mendirikan kembali kerajaan bagi Israel sekarang? Dia menjawab, bukanlah hakmu untuk mengetahui waktu dan saat yang ditetapkan oleh Bapa atas wewenangnya sendiri. Namun kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atasmu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Setelah mengatakan hal-hal itu, terangkatlah dia di depan mata mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Sementara mereka terpana memandang ke langit saat dia naik, tampaklah dua malaikat dengan pakaian putih berdiri di dekat mereka dan berkata, Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu terpana memandang ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga di hadapanmu, dia akan datang kembali dengan cara seperti yang kamu lihat saat dia naik ke surga. Demikian firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami menghadap hadirat Tuhan pada pagi hari ini dengan penuh pengucapan syukur dan kesiapan hati kami untuk kami mau mendengar Tuhan sendiri boleh berbicara kepada setiap kami melalui perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkatilah kami ya Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita masih berada di dalam minggu kenaikan Kristus ke surga setelah Tuhan Yesus menyelesaikan karya penebusan di atas kayu salib bagi umat manusia. Tema yang saya berikan untuk perenungan kita berdasarkan Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11 yang telah kita baca tadi adalah makna kenaikan Kristus bagi para murid. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu tradisi ritual yang dilakukan oleh orang-orang Indian, suku asli penduduk benua Amerika, yaitu ketika anak laki-laki telah menginjak masa akil balik atau mulai memasuki masa remaja, maka untuk mendewasakan anak laki-laki itu, maka anak laki-laki itu akan ditutup matanya dengan kain
Lalu dia dibawa oleh orang yang bukan keluarganya, bukan kerabatnya. Dia dibawa ke tengah hutan yang sangat gelap dan dia ditinggalkan di sana. Sepanjang malam, dia harus duduk di dalam hutan yang gelap. Dia tidak boleh berteriak, dia tidak boleh menangis, dia tidak boleh minta tolong kepada siapapun, dia tidak boleh mencari jalan untuk dia pulang. Dia harus duduk di tengah hutan yang gelap sepanjang malam, mendengarkan raungan hewan-hewan, binatang-binatang buas yang ada di dalam hutan, merasakan dinginnya hutan, merasakan sepinya, merasakan gelapnya hutan sendirian tanpa siapapun. Ketika matahari mulai terbit dan dia telah berhasil lulus dalam ujian ini, dia lulus dari ritual ini, maka dia dianggap telah menjadi dewasa. Alkisah, seorang anak laki-laki dibawa oleh tetangganya untuk menjalani ritual pendewasaan ini di dalam hutan yang gelap. Ditutup matanya, lalu dia diantar ke dalam hutan dan ditinggalkan sendirian. Hutan itu begitu gelap, bahkan dia pun tidak bisa melihat tangannya sendiri. Dia menahan dirinya untuk tidak menangis, tidak berteriak, minta tolong, dan tidak beranjak dari tempat di mana dia duduk, dan tidak berusaha untuk mencari jalan pulang. Dia sangat ketakutan karena dia merasakan dinginnya udara malam dan dia mendengar suara-suara binatang-binatang hutan. Baginya terasa begitu mengerikan. Tetapi dia menahan dirinya karena dia ingin lulus dari upacara ini. Dia ingin menjadi laki-laki yang dewasa. Ketika matahari mulai terbit dan dia membuka matanya dan dia bisa melihat sekelilingnya, ternyata di hadapannya adalah bapaknya. Sepanjang malam, tanpa dia ketahui, tanpa dia sadari, tanpa dia rasakan, bapaknya berjaga duduk di sebelahnya. Bapaknya menjagai dia dari serangan binatang-binatang malam yang akan memangsa dirinya. Bapaknya duduk dengan diam menjaganya. Dan betapa senang hatinya ketika ia melihat bapaknya ada di hadapannya. Dan betapa senang hati bapaknya karena bapaknya boleh melihat bahwa anaknya telah lulus ujian sepanjang malam sehingga boleh dipandang sebagai laki-laki dewasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini hanyalah sebuah analogi untuk menggambarkan kepada kita bagaimana pengalaman para murid ditinggalkan oleh Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus pernah berkata kepada mereka, "Aku akan pergi meninggalkan kamu, tetapi kamu tidak sebagai yatim piatu." Jauh-jauh hari Tuhan Yesus sudah menyiapkan para murid akan hari di mana Tuhan Yesus akan wafat, dibangkitkan, dan pada akhirnya dia naik kembali, pulang ke surga yang adalah asalnya. Mereka ditinggalkan, tetapi tidak sendirian.
Pada pagi hari ini ada beberapa poin yang akan kita lihat bersama dari kenaikan Kristus. Apa makna kenaikan Kristus bagi para murid? Yang pertama, dengan kenaikan Kristus, maka para murid harus mulai hidup dengan iman. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 5. Ketika berkumpul bersama, dia menyuruh mereka untuk tidak meninggalkan Yerusalem, tetapi menunggu janji Bapa. Seperti yang dikatakannya, kamu telah mendengar dariku bahwa Yohanes membaptis dalam air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dalam Roh Kudus. Tuhan Yesus sebelum kenaikannya mempersiapkan para murid. Dengan kata lain, dia mengatakan, aku akan meninggalkan kamu. Aku akan naik ke surga. Aku akan kembali kepada Bapa. Kamu harus menunggu. Kamu tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Kamu harus menunggu janji Bapa. Saudara, orang yang menunggu itu, dia tidak bisa melihat yang ada di depan. Tetapi dia menunggu. Dia yakin akan apa yang ada di depan. Seperti kita kalau ke rumah sakit ya. Kita ngantri. Menunggu dokter. Kita tidak bisa lihat dokter itu. Bisa jadi dia belum datang. Bisa jadi dia sudah ada di dalam kamar prakteknya. Kita tunggu giliran kita. Sampai nama kita dipanggil, baru kita bisa melihat dokter itu. Kita menunggu, kita tidak bisa lihat yang ada di depan kita. Tetapi kita yakin akan apa yang ada di depan kita, yang kita tidak lihat itu. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid, jangan meninggalkan Yerusalem, tunggu. Tinggallah di Yerusalem dan tunggu janji Bapa. Janji Bapa seperti apa yang akan diberikan kepada mereka pada waktu itu. Para murid juga tidak punya gambaran. Ketika Tuhan Yesus pun berkata kepada mereka, Yohanes membaptis dalam air. Tidak lama lagi kamu akan dibaptis dalam Roh Kudus. Mereka tidak punya gambaran dibaptis dalam Roh Kudus itu seperti apa. Pengalaman apa yang akan mereka terima, yang akan mereka alami ketika mereka dibaptis di dalam Roh Kudus. Mereka harus mulai hidup dengan iman. Bukan dengan penglihatan mata jasmani. Bukan dengan perasaan. Bukan dengan keinginan. Bukan dengan situasi apa yang terjadi di sekeliling. Tetapi harus mulai hidup dengan iman. Itulah yang Tuhan mau juga untuk kita. Kita orang-orang percaya. Orang-orang tebusan Kristus harus hidup dengan iman. Hidup dengan iman. Hidup dengan percaya. Bukan hidup dengan perasaan. Bukan hidup dengan pikiran sendiri. Penilaian sendiri. Bukan hidup dengan melihat kenyataan-kenyataan yang ada di dalam dunia ini. Situasi, kondisi yang terjadi. Tetapi hidup dengan iman percaya. Setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus terus-menerus menampakkan diri kepada para murid dan mengingatkan mereka akan firman Tuhan dan menunggu Roh Kudus dicurahkan bagi mereka. Dan dengan kenaikannya, Tuhan Yesus benar-benar menegaskan kepada para murid untuk mulai hidup dengan iman. Karena dia tidak ada lagi. Mereka tidak bisa datang mengeluh lagi kepadanya. Mereka tidak bisa lagi bertengkar di hadapannya siapa yang paling besar. Mereka tidak bisa datang lagi untuk menangis kepadanya karena mereka secara fisik tidak bisa melihat mereka, tidak bisa melihat Tuhan Yesus lagi.
Mereka harus benar-benar mulai hidup dengan iman. Bagaimana hidup dengan iman itu? Hidup dengan iman itu yang pertama, tidak melihat tetapi percaya. Yohanes 20 ayat 29. Yesus berkata kepada Thomas, Thomas, engkau percaya karena telah melihat aku. Berbahagialah mereka yang percaya meskipun tidak melihat. Saudara, kita adalah orang-orang yang percaya walaupun kita tidak melihat. Jadi saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang berbahagia, kata Tuhan Yesus. Apapun situasi kehidupan kita, ya, senegatif apapun yang kita alami, sesakit apapun yang kita alami, kalau kita percaya pemeliharaan Tuhan, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kalau saudara berkali-kali, anak-anak muda sekarang ya susah, ya banyak susah karena susah cari pekerjaan. Puluhan ribu orang kena PHK dan masih ribuan lagi orang yang susah mendapatkan pekerjaan. Tetapi hai anak muda, kalau engkau percaya bahwa hidupmu di tangan Tuhan, hidupmu di tangan Tuhan, berkat dan rezekimu itu di tangan Tuhan. Kalau engkau percaya, Tuhan Yesus berkata, engkau adalah orang yang berbahagia. Karena meskipun engkau tidak melihat, engkau percaya. Bagaimana hidup dengan iman? Hidup dengan iman itu tunduk di bawah otoritas firman atau perkataan Tuhan. Kita belajar dari Maria dalam Lukas 1:38. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Inilah orang yang hidup dengan iman. Dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak mengerti. Dia tidak mengerti perkara yang sedang terjadi di dalam kehidupannya. Dia tidak mengerti. Tetapi apa yang dilakukan oleh Maria? Dia menundukkan dirinya di bawah otoritas firman Tuhan. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara, apa yang kita alami dalam kehidupan kita, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam semua sisi kehidupan kita, bisa jadi kita tidak mengerti. Tuhan, saya sudah bikin ini, bikin itu. Tuh kayaknya buntu. Kok nggak selesai-selesai masalah ini? Sepertinya tidak ada pengharapan. Saya harus bagaimana lagi Tuhan? Hidup ini seperti membuat kita bertekuk lutut. Saudara, mari kita meneladani Maria. Aku ini hamba Tuhan. Yang harus terjadi dalam hidupku adalah firman Tuhan. Itu adalah hidup dengan iman. Bagaimana hidup dengan iman itu? Hidup dengan iman itu berpegang kepada janji firman Tuhan. Ini satu peristiwa yang sangat selalu membuat hati saya itu gemetar ya. Yaitu peristiwa ketika Tuhan Yesus menyembuhkan hamba dari seorang perwira Roma. Perwira Roma ini menunjukkan iman yang bahkan dipuji oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berkata, ayolah mari kita ke rumahmu supaya aku sembuhkan hambamu itu. Lalu perwira itu berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima engkau masuk ke rumahku. Tetapi katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dia percaya penuh. Dia pegang firman Tuhan. Tuhan, engkau ngomong satu kata saja. Satu kata saja, hambaku akan sembuh. Itulah hidup dengan iman, saudara. Lalu ketika Yesus mendengar hal itu, kagumlah dia dan berkata kepada mereka yang sedang mengikutinya,
Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak pernah menemukan iman sebesar ini, bahkan di antara orang Israel sekalipun. Saudara, kalau saudara berani berkata kepada Tuhan, Tuhan, situasi saya ini runyam. Saya tuh nggak ngerti. Saya susah sekali. Saya sedih, Tuhan. Saya kecewa. Saya marah. Saya buntu. Saya nggak tahu. Saya nggak bisa lihat hari depan. Tetapi Tuhan, katakan saja sepatah. Itu sudah cukup buat saya. Itulah, saudara, kita itu hidup dengan iman. Itu punya sikap hati yang seperti itu. Kita hanya bisa hidup dengan iman, saudara. Kalau kita bergaul dengan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Bagaimana saudara bisa punya iman? Saudara harus bergaul dengan firman Tuhan. Baca Alkitab setiap hari. Mazmur 1 ayat 1 dan 2 firman Tuhan katakan. Diberkatilah orang yang kesukaannya hanya pada Taurat Yahweh dan merenungkannya siang dan malam. Saudara mau punya iman? Baca Alkitab. Buka Alkitabmu. Baca firman Tuhan setiap hari, saudara. Setiap hari. Supaya imanmu bertumbuh. Terlalu banyak suara-suara dunia yang sudah mempengaruhi anak-anak Tuhan. Sehingga membuat anak-anak Tuhan hidupnya menjadi kacau balau. Hidupnya tanpa pengharapan. Tidak punya sukacita. Tidak punya damai sejahtera. Tapi firman Tuhan katakan, diberkatilah. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Baca Alkitabmu, saudara. Buat waktu untuk baca Alkitabmu. Orang yang mau baca Alkitab setiap hari, itu orang yang mau diatur oleh Tuhan. Itu orang yang mau dipimpin oleh Tuhan. Kenapa? Karena kalau orang mau baca Alkitab itu, dia ambil Alkitab, dia akan berdoa begini, Tuhan berbicaralah padaku hari ini. Bicaralah padaku. Lalu dia buka Alkitab, dia baca. Kalau saudara tidak pernah baca Alkitab, saudara, ya, dalam satu hari tidak pernah buka Alkitab, baca firman Tuhan. Saudara sebenarnya adalah orang yang sombong. Orang yang tidak mau hidupnya diarahkan oleh Tuhan. Orang yang tidak mau cari Tuhan. Akhirnya apa? Cuma berputar-putar dengan diri sendiri, dengan masalah sendiri. Tidak mau cari Tuhan. Akhirnya apa? Saudara tidak punya iman. Saudara tidak bisa menghadapi dunia ini. Baca Alkitabmu, saudara. Baca Alkitabmu. Ya. Kalau saudara punya waktu yang cukup banyak untuk bersaat teduh, katakanlah dalam 30 menit. Jangan cuma baca, tapi pelajari Alkitab itu. Pelajari ayat itu. Apa yang Tuhan mau katakan untuk saya hari ini? Lalu tulis. Tulis. Hari ini Tuhan mengatakan kepada saya supaya saya jangan khawatir. Hari ini Tuhan mengatakan kepada saya supaya saya harus mengampuni. Kenapa harus ditulis? Supaya otak Anda ini bekerja. Ditulis itu bukan hanya menyalin, tetapi hasil refleksi perenungan saudara. Oh, firman Tuhan katakan kalau kamu tidak mengampuni orang lain, kamu juga tidak diampuni. Tulis di dalam buku saudara, tulis, saya harus mengampuni orang supaya saya diampuni oleh Tuhan. Tulis begitu. Negara-negara maju sekarang mulai mengembalikan murid-murid sekolah itu, anak-anak sekolah itu, untuk menulis. Di buku dengan ballpoint, dengan pensil, menulis. Karena itu sangat membantu mereka untuk belajar. Itu sangat bagus untuk otaknya. Ya. Sekarang ini ada aplikasi, ya teknologi sudah semakin canggih. Mahasiswa itu dia nggak perlu nyatat, nggak perlu ngetik. Dia buka laptopnya aja, tekan aplikasinya, dosennya ngajar, laptopnya kerja sendiri, nyatet sendiri. Ya, langsung ada catatan kuliah di laptopnya. Penelitian mengatakan bahwa itu hanya membodohkan.
membodohkan murid. Jadi saudara, kita harus menggerakkan otak kita ini ya untuk bekerja karena di otak ini kita sudah belajar kan, di otak kita ini ada fungsi-fungsi kejiwaan kita di sini, pikiran, ya kan, perasaan dan kehendak kita itu diatur di dalam otak kita. Jadi harus diajar untuk bekerja. Bekerja apa? Bekerja sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan dibaca, ditulis, diucapkan, diamalkan. Nah ini jadi lebih sehat otaknya. Ya. Jadi lebih sehat otaknya. Jangan kita hanya tulis, 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 tapi kita tidak mengamalkan, kita tidak membacakan kembali kepada otak kita. Ya. Bergaul dengan firman Tuhan itu juga memperkatakan janji firman Tuhan. Kan? Ya. Jangan habis tulis ayat, kamu harus saling mengasihi, dengan demikian dunia akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Selesai. Tapi perkatakan, saya harus mengasihi dan bertindak. Ya. Perkatakan janji firman Tuhan. Perkatakan, Tuhan adalah gembalaku. Saudara habis baca Mazmur 23, saudara perkatakan. Sepanjang hari saudara perkatakan, Tuhan adalah gembalaku, ku tidak kekurangan. Walaupun ketika buka dompet, uangnya tinggal 1 lembar Rp1.000. Kalau dulu masih ada 1 lembar Rp500. Ya. Ketika saudara buka dompet, raba saku, waduh, bokek nih gitu ya kan. Perkatakan janji firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan. Saudara, saudara mau keluar rumah, perkatakan, Tuhan adalah penjagaku. Perkatakan, Tuhan adalah penjagaku. Perkatakan, Bapa Surgawi memeliharaku. Walaupun bencana terjadi di sana sini, Bapa Surgawi memeliharaku. Perkatakan, oleh bilurnya saya sudah sembuh. Saudara pulang dari rumah sakit, dokter kasih vonis, ya. Dokter kasih vonis, hidupmu tidak lama lagi. Kau harus minum obat seumur hidup. Kau harus begini, harus begitu. Perkatakan, oleh bilurnya saya sudah sembuh. Terlalu banyak kita memperkatakan masalah. Kita lihat masalah, kita perkatakan masalah. Bukan kita perkatakan firman Tuhan. Akhirnya hidup kita semakin runyam. Tidak punya damai sejahtera, tidak punya sukacita. Tidak punya harapan. Anak Tuhan, mari kita lebih banyak memperkatakan firman Tuhan. Kemarin, berapa hari yang lalu mungkin di media sosial ya. Saudara lihat itu. Ribuan anak-anak muda di job fair itu mengantri sampai berdesak-desakan. Aduh, sedih sekali melihatnya sampai ada yang pingsan lah apa segala macam. Ya. Saya begitu melihat itu, ya. Teman-teman juga banyak yang ngomong posting lah begini. Aduh, kesian ini anak-anak muda kita sekarang begini. Susah cari pekerjaan begini. Saya waktu melihat itu. Tidak. Tidak boleh terpaku pada kenyataan dunia ini. Harus melihat kepada janji firman Tuhan. Maka saya berkatakan berkat. Berkatakan berkat untuk anak-anak saya. Berkataan berkat untuk keturunan saya. Janji Tuhan adalah apa? Aku akan menjadikan kamu kepala dan bukan ekor. Saya bilang, dalam nama Yesus, janji Tuhan untuk anak-anak saya, untuk keturunan saya. Tuhan angkat jadi kepala, bukan ekor. Kita harus begitu, saudara, perkatakan firman Tuhan. Ya. Ini satu kesaksian yang luar biasa yang saya dapatkan kemarin. Foto yang Bapak Ibu lihat ini adalah Bapak Pendeta Emeritus Hendrik Dun. Beliau adalah hamba Tuhan yang melayani di gereja MDC di Kupang. Pada tahun 2019 beliau mengalami serangan jantung. Lalu beliau dibawa ke rumah sakit
Dan puji Tuhan beliau sempat tertolong. Lalu apa yang beliau lakukan? Beliau berkatakan, dalam nama Yesus, saya sudah sembuh. Dalam nama Yesus, saya sudah sembuh. Beliau mengalami serangan jantung karena ada penyempitan-penyempitan di dalam pembuluh darah jantungnya. Namun yang terjadi apa Bapak Ibu? Ketika beliau dikateterisasi, beliau diperiksa untuk dilihat kondisi jantungnya dan pembuluh-pembuluh darah jantungnya, dilihat penyumbatan-penyumbatannya. Apa yang dokter temukan? Dokter menemukan bahwa telah tumbuh pembuluh-pembuluh darah yang baru. Pembuluh-pembuluh darah yang tersumbat itu sudah tidak terpakai lagi. Karena apa? Ada pembuluh-pembuluh darah yang baru. Tuhan sembuhkan dia. Saudara, dari mana? Karena apa? Beliau memperkatakan firman Tuhan. Oleh bilur Yesus saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Itu orang yang hidup dengan iman. Dia memperkatakan firman Tuhan. Dia dekat dengan firman Tuhan, maka imannya tumbuh. Dan ketika imannya bertumbuh, ada iman. Tuhan Yesus berkata, ingat ya, jadilah kepadamu sesuai dengan imanmu. Imanmu didasarkan oleh firman Tuhan, maka imanmu akan menghasilkan buah. Saudara, bagaimana kita? Kita pasti rindu, kita pun mengalami hal seperti ini. Bangun hidup kita dekat dengan firman Tuhan, saudara, supaya iman kita boleh bertumbuh. Bergaul dengan firman Tuhan. Bertindaklah sesuai firman Tuhan. Putuskan hari ini untuk apa? Mengampuni. Ketika saudara bertemu dengan sesamamu dan sesamamu menyakitimu, saudara ada di tengah-tengah konflik. Saat itu juga putuskan untuk mengampuni. Jangan balik badan dengan amarah. Bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Putuskan untuk mengucapkan berkat. Ketika saudara bertemu dengan orang yang menyakiti hatimu, mengecewakanmu, putuskan untuk ucapkan berkat. Jangan mengucapkan kutuk. Mudah-mudahan mati. Mudah-mudahan ketabrak. Mudah-mudahan celaka. Orang ini jahat. Biar jahat juga kena sama dia. Saudara, itu bukan mulut anak Tuhan. Mulut anak Tuhan mengucapkan berkat. Bahkan kepada musuh Tuhan perintahkan ucapkan berkat. Bukan kutuk. Putuskan hari ini sesuai dengan firman Tuhan. Saya mau percaya kepada Tuhan hari ini. Saya tidak akan khawatir hari ini. Saya akan mengucap syukur hari ini. Putuskan sesuai dengan firman Tuhan. Maka tindak tanduk kita, perilaku kita akan berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Hidup kita tidak boleh diatur oleh perasaan, emosi, atau kemauan kita sendiri. Harus diatur dengan firman Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, dengan kenaikan Kristus, Tuhan Yesus mau supaya para murid harus menjadi saksi Kristus. Namun kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atasmu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Ada tugas yang Tuhan berikan kepada para murid dengan kenaikannya. Selama di bumi Tuhan Yesus mengajar dan memberitakan kerajaan sorga. Dengan kenaikannya kini para murid mendapatkan penugasan untuk mewartakan Injil. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai murid Kristus tidak boleh menjadi pewarta diri sendiri. Tidak boleh. Pewarta keberhasilan kita, pewarta betapa baiknya hidup kita, pewarta bagaimana terhormatnya nama kita, betapa berhasil suksesnya anak-anak kita, betapa banyak pencapaian-pencapaian yang kita buat.
Tidak boleh. Kita tidak boleh menjadi pewarta diri sendiri. Kita hanya boleh menjadi pewarta Kristus. Kita tidak boleh menjadi pewarta kesedihan kita, pewarta permasalahan kita. Hari-hari yang diomongin cuman masalah kita aja. Curhat aja kerjanya. Ya. Cari pendeta sini curhat, cari teman rohani di sana curhat. Ya. Tidak boleh menjadi pewarta kejelekan orang. Belum lama ini saya ingatkan anak-anak, kalau kumpul dengan teman-teman itu, hati-hati. Jangan habiskan banyak waktu. Boleh kumpul dengan teman, boleh. Tapi jangan habiskan waktu sepanjang siang, sepanjang sore sampai malam. Ya, untuk apa? Untuk ngomongin teman yang lain. Ada orang-orang yang kayak gitu. Bertamu ke rumah teman. Sepanjang hari. Kerjanya apa? Ngomongin teman yang lain lagi. Saya ingatkan, kalian itu harus kerja. Ya, harus tegas sama teman. Aku mau ke rumah ya. Aku mau curhat. Harus tegas. Ya, besok sajalah kita ketemu. Kalau mau ketemuan kita ketemu di Bible Study aja ya. Soalnya saya hari ini sibuk, saya harus kerja. Ya kan? Kan kalau kamu nggak kerja, kamu nggak dapet duit, kamu nggak digaji. Kan, saudara? Tidak boleh kita menjadi pewarta-pewarta lain-lain. Harus menjadi pewarta Kristus. 2 Korintus 3 ayat 3. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, melainkan dengan roh Elohim yang hidup. Bukan pada loh batu, melainkan pada loh hati manusia. Saudara dan saya, kita adalah surat Kristus. Orang harus baca Kristus di dalam hidup kita. Saudara sebagai jemaat, saya sebagai hamba Tuhan. Jangan saya cuma pintar khotbah, tapi orang orang harus bisa lihat Kristus di dalam hidup saya. Itu adalah perjuangan kita. Ya kan? Kita harus bisa melawan kedagingan kita, keinginan kita. Supaya apa? Kita mewartakan Kristus. Ingat Tuhan Yesus berkata bahwa kamu adalah terang dunia. Dunia ini semakin gelap, saudara. Dunia ini semakin gelap. Dan kita orang-orang tebusan Kristus, kita adalah terang dunia. Kita harus menerangi dunia ini, bukan menambah masalah di dalam dunia ini. Kita harus menjadi solusi bagi orang dengan memberikan Yesus kepada mereka. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu, dengan kenaikan Kristus. Apa yang Kristus kehendaki bagi para murid? Bahwa para murid harus hidup menantikan kedatangan Kristus kembali. Kisah Rasul 1 ayat 11. Dan berkata, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu terpana memandang ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga di hadapanmu. Dia akan datang kembali dengan cara seperti yang kamu lihat saat dia naik ke surga. Yesus naik ke surga. Lalu apa? Lalu dia akan datang kembali. Jadi para murid tidak boleh lagi bengong-bengong lihat ke atas. Apa ya? Gimana ya? Tapi para murid diperingatkan, dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali. Ya. Jangan kamu bengong-bengong. Jangan kamu bengong-bengong di sini. Tuhan Yesus akan datang kembali dan itu adalah suatu kepastian karena malaikat surga sendiri menyampaikan berita surga itu. Maka hidup murid Kristus adalah hidup menantikan Yesus kembali. Murid Kristus harus menata hidup dan dirinya sedemikian. Hidup di dalam menantikan Yesus kembali. Saudara dan saya, kita tidak boleh hidup sembarang sekarang ini. Tidak boleh hidup ngeflow aja. Ya. Kita harus atur hidup kita. Atur gaya hidup kita. Itu apa? Hidup menantikan Yesus kembali.
Dan tanda-tandanya sudah semakin mendekat dan semakin jelas. Saudara, apa yang terjadi ketika Yesus kembali? 1 Tesalonika 4, 16, 17 mengatakan, saat penghulu malaikat berseru dan sangkakala Elohim ditiup sebagai suatu tanda, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan orang yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Kemudian kita yang masih hidup pada waktu itu akan diangkat bersama-sama dengan mereka ke dalam awan-awan untuk berjumpa dengan Tuhan di udara. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ketika Yesus kembali, akan ada penghulu malaikat berseru, sangkakala Elohim ditiup sebagai tanda, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Saudara, saya tidak tahu ya. Saya tidak tahu ini benar atau tidak, tetapi beberapa waktu yang lalu media sosial itu digemparkan dengan apa? Dengan ada suara-suara seperti suara sangkakala berbunyi di berbagai penjuru dunia. Dan orang tidak tahu ini bunyi apa, dari mana asalnya. Tetapi bunyi itu begitu keras. Saya tidak tahu. Apakah itu sangkakala Elohim yang sudah mulai dibunyikan oleh penghulu malaikat? Apakah itu hanya gejala alam atau apa? Tidak tahu. Tetapi kalau kita melihat dunia ini mengatakan dan menggenapi tanda-tanda Tuhan Yesus akan datang kembali. Berarti kedatangannya sudah semakin dekat. Dan ketika dia datang, orang yang mati dalam Kristus akan bangkit lebih dulu. Kemudian kita yang masih hidup pada waktu itu, kita akan diangkat bersama-sama mereka ke dalam awan-awan untuk berjumpa dengan Tuhan di udara, saudara. Siap nggak kita? Siap tidak kita akan mengalami pengangkatan, berjumpa kembali dengan Tuhan di udara? Filipi 3, 20, 21. Tetapi kewargaan kita ada di surga. Dari sana kita juga menantikan juru selamat Tuhan Yesus Kristus yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini untuk menjadi serupa dengan tubuh kemuliaannya sesuai dengan pekerjaannya yang sanggup menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ketika Tuhan Yesus datang kembali, apa yang terjadi? Dia mengangkat kita. Dia mengubah tubuh kita yang hina. Tubuh kita yang fana ini. Kalau dalam masa hidup kita sekarang, saudara, Tuhan datang dan kita diangkat ke awan-awan. Tuhan ubahkan tubuh kita. Tubuh kita yang banyak sakit penyakit ini. Yang banyak kelemahan ini. Tubuh kita yang jelek ini. Yang sementara ini, yang akan dimakan oleh cacing ini. Tuhan akan mengubah tubuh kita. Tuhan berikan kepada kita tubuh kemuliaan. Ketika dia datang kembali. Ada bagian lain ketika Yesus kembali. Apa yang terjadi? Wahyu 20. Lalu aku melihat tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Bumi dan langit telah menghilang dari hadapannya dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Saudara, bumi ini akan berlalu. Lalu aku melihat orang-orang mati, kecil dan besar, berdiri di hadapan Elohim. Kemudian dibukalah sebuah kitab. Juga sebuah kitab yang lain, yang adalah kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi berdasarkan perbuatan mereka, sesuai dengan apa yang tertulis dalam gulungan kitab-kitab itu. Ketika Yesus datang kembali, kita akan menghadapi tahta putih, pengadilan surga. Orang-orang mati, kecil dan besar, akan berdiri di hadapan tahta putih pengadilan Tuhan. Dihakimi berdasarkan perbuatan mereka. Dibuka juga kitab kehidupan. Dicari nama saudara dan saya. Ada tidak di dalam kitab kehidupan itu. Wahyu 22 firman Tuhan katakan. Lihatlah, ku datang segera.
Aku membawa upahku untuk diberikan kepada setiap orang sesuai dengan pekerjaannya. Jadi ketika Tuhan Yesus datang kembali, dia bawa apa? Dia akan bawa upah untuk saudara dan saya. Sesuai dengan pekerjaan saudara dan saya di dalam kerajaan sorga. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yang permulaan dan yang penghabisan. Berbahagialah mereka yang melakukan perintah-perintahnya. Mereka akan memiliki kuasa atas pohon kehidupan. Dan mereka boleh masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Saudara mau terima upah dari Tuhan, siapkan diri dari sekarang. Bekerjalah, bukan hanya untuk makanan dan minumanmu sehari-hari. Bekerjalah untuk kerajaan sorga, saudara. Karena Sang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, dia akan datang dan memberi upah kepada saudara dan saya. Jadi saudara, hiduplah saleh dan benar. Hiduplah saleh dan benar. 2 Petrus 3, 10, 13. Hari Tuhan akan datang seperti pencuri di malam hari. Pada saat itu, langit akan lenyap, disertai suara gemuruh, dan benda-benda langit akan meleleh oleh panas yang membara. Juga bumi dan segala yang ada di dalamnya akan terbakar habis. Jika segala sesuatu akan musnah secara demikian, betapa hidupmu seharusnya menjadi saleh dan kudus. Ini peringatan Tuhan untuk kita, saudara. Hiduplah saleh dan benar. Karena langit dan bumi ini akan berlalu. Hiduplah saleh dan benar, saleh dan kudus, sambil menanti dan merindukan kedatangan Elohim. Pada hari ketika langit akan terbakar oleh api dan benar-benar langit akan meleleh oleh panas yang membara. Dan sesuai dengan janjinya, kita sedang menantikan langit dan bumi baru yang di dalamnya berdiam kebenaran. Langit dan bumi yang baru, yang di dalamnya berdiam kebenaran, itulah rumah kita, saudara. Itulah rumah kita. Dan kita akan ke sana. Di sana kita akan tinggal dengan Tuhan Yesus, Juru Selamat, kekasih kita selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup, ini adalah sepotong syair dari lagu In a Little While yang dinyanyikan oleh Amy Grant, seorang penyanyi Kristen yang menjadi favorit saya sejak saya masih SMA. Di dalam lagu ini saya terjemahkan bebas, dia katakan, tak lama lagi kita akan bersama Sang Bapa. Tidakkah kau lihat dia tersenyum? Tak lama lagi kita akan di rumah kita selamanya. Di sini, di dunia ini, kita belajar untuk mengasihinya. Hari-hari ini adalah ujian bagi kita. Akankah kita tetap berjalan atau gagal? Tak lama lagi kita akan bersama Sang Bapa. Saudara, harinya sudah dekat, di mana Tuhan akan mengumpulkan kita supaya kita bisa bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Mari kita hidup sedemikian, karena hari-hari ini adalah ujian bagi kita. Kita hidup sedemikian, kita berjalan menuju kepada janji, penggenapan janji Tuhan untuk kita, bahwa kita akan bersama dengan Tuhan selamanya. Ataukah kita gagal dan kita masuk ke dalam kematian yang kedua, di dalam api dan belerang selama-lamanya. Kiranya Bapak Ibu boleh diberkati. Amin. Saya mohon kesediaan Bapak Pendeta boleh memimpin kita di dalam doa respon dan doa syafaat. Mari jemaat kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah naik ke surga dan sudah bersama dengan Bapa mengutus Roh Kudus untuk berdiam di dalam hidup, di dalam diri setiap kami. Kudus yang senantiasa menghibur ketika kami sedih, ketika kami mengalami
masalah-masalah kehidupan, Roh Kudus yang memberikan kami petunjuk apa yang harus kami lakukan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami bersyukur untuk Engkau yang senantiasa menjagai kami, bersama dengan kami, tidak pernah meninggalkan kami sendirian, dan kami tidak perlu takut terhadap apapun. Kami tidak perlu gentar menghadapi apapun, karena Engkau berjanji Engkau akan menyertai kami bahkan sampai kepada akhir zaman. Kiranya Tuhan memeteraikan kebenaran firman ini sehingga kami benar-benar boleh menjalani kehidupan yang berkemenangan sampai kami boleh bertemu dengan Tuhan Yesus muka dengan muka. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk dunia ini. Kami berdoa Tuhan, supaya Tuhan memberkati para pemimpin dunia, diberkati oleh Tuhan. Dan secara khusus kami berdoa untuk begitu banyak saat ini Tuhan, masalah-masalah yang terjadi dalam dunia ini. Kami mau berdoa Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang kerja. Engkau bekerja Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan juga supaya ada perdamaian antara Ukraina dengan Rusia. Perdamaian antara Israel dengan orang-orang Palestina. Dan kami berdoa untuk setiap orang yang menderita dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mengangkat penderitaan mereka. Kami berdoa untuk pemerintah kami, berkati, berikan nikmat supaya dapat mensejahterakan bangsa ini. Dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang sebanyak mungkin melalui kebijakan-kebijakan yang tepat. Kau berikan hikmat-Mu ya Tuhan. Khususnya kami melihat saat ini begitu banyak orang yang menganggur, yang tidak punya pekerjaan, bahkan juga yang mengalami PHK. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau menolong pemerintah kami, supaya mereka dapat berpikir secara strategik, secara benar, dan juga menjauhkan diri dari perilaku yang koruptif, sehingga kekayaan bangsa ini juga boleh didistribusikan kepada segenap rakyat Indonesia. Kami mau berdoa untuk gereja Tuhan, supaya gerejamu dimanapun berada, gerejamu menjadi penyuara kebenaran, tidak takut untuk menyampaikan kebenaran. Oleh karena kami melihat begitu banyak hal-hal yang melanggar perilaku koruptif yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami, khususnya di kalangan para pejabat dan penguasa. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau sendiri supaya yang menolong bangsa ini, supaya bangsa kami ini belajar untuk memiliki integritas, kejujuran. Hanya dengan demikian kami dapat menjadi bangsa yang besar dan maju. Engkau melihat setiap kami dalam pergumulan kami, apapun pergumulan kami, Tuhan tolong. Di antara kami yang mengalami masalah dengan kesehatan, Tuhan saat ini menyatakan kuasa-Mu menjamah dan mengangkat semua kelemahan tubuh yang kami alami. Kami berdoa untuk semua pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan. Terima kasih kalau sampai hari ini Tuhan Engkau masih memberikan pekerjaan kepada kami. Berkatilah pekerjaan kami ya Tuhan, sebagai apapun, supaya apa yang kami pegang diberkati oleh Tuhan. Mendatangkan kebaikan, tidak hanya bagi keluarga kami, tapi juga bagi orang yang menerimanya. Kami berdoa Tuhan untuk semua anak-anak kami, supaya perlindungan-Mu boleh Engkau nyatakan lagi. Kami melihat bahwa ada banyak hal-hal yang bisa merusak anak-anak kami. Dan bahkan juga yang bisa mengacaukan pemikiran mereka dan jalan hidup mereka. Kami menyerahkan semua anak-anak kami
dari SD, SMP, SMA, di perguruan tinggi maupun yang sudah bekerja dan masih berdoa untuk pekerjaan yang lain. Kiranya bimbinganmu dan penyertaanmu Engkau nyatakan bagi setiap anak-anak kami. Kami serahkan mereka ke dalam tanganmu, supaya mereka boleh menjadi alat yang indah di dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan semua orang tua kami di dalam masa tua mereka. Berikanlah kepada mereka damai sejahtera dan sukacita dan kekuatan di dalam menjalani hari-hari mereka. Sambil mengingatkan kebenaran firman Tuhan, bahkan sampai putih rambut mereka, Engkau tetap menggendong, Engkau tetap menjagai mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami alaskan doa ini dengan doa Bapa kami sebagaimana yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama akan mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan, dan sesama marilah kita kembali menegaskan pengakuan iman kita, keyakinan kita kepada Tuhan. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dan menerima berkat, mari kita menaikkan pujian dari NKB 204, di dunia yang penuh cemar.
Kekasih-kekasih Tuhan, hiduplah saleh dan benar. Nyatakan Yesus di dalammu, karena Ia akan datang kembali dan kedatangannya sudah semakin mendekat. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajah-Nya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Khalik semesta. Amin. Mari kita bersaat teduh.